Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fauzah dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konflik sosial. Secara etimologis, konflik sosial berasal dari kata konfliger yang berarti sama-sama memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik sosial didefinisikan sebagai percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Menurut para ahli, konflik sosial memiliki definisi yang berbeda-beda seperti 1. Bernstein, konflik merupakan suatu pertentangan, perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik mempunyai potensi positif dan ada pula yang negatif di dalam interaksi sosial. 2. Dr. Robert M. Z. Lawang, konflik adalah perjuangan di mana tujuan dari mereka yang berkonflik tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan saingannya. 3. James W. van der Zanden, konflik adalah suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan bertujuan menetralkan, merugikan, ataupun menyisihkan lawan mereka. 4. Surjono Sukanto, konflik adalah proses sosial di mana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Faktor penyebab konflik dibagi menjadi 4, yaitu 1. Perbedaan individu, 2. Perbedaan latar belakang kebudayaan, 3. Perbedaan kepentingan, dan 4. Perubahan massal. Teori konflik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teori faktor individual, 2. Teori faktor kelompok, dan 3. Teori dinamika kelompok. Bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifatnya. A. Konflik destruktif adalah konflik yang muncul karena perasaan tidak senang, rasa benci, dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain, contohnya konflik Ambon dan konflik Poso. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, dibagi menjadi 2, yaitu A. Konflik vertikal adalah konflik antar komponen masyarakat yang di dalam struktur yang memiliki tingkatan, contohnya konflik antara bawahan dan atasan. B. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama, contohnya konflik antar organisasi massa. C. Konflik diagonal adalah konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim, contohnya konflik Aceh. Berdasarkan sifat pelakunya, terbagi menjadi 2, yaitu A. Konflik terbuka adalah konflik yang diketahui semua pihak, contohnya konflik Palestina dan Israel. B. Konflik tertutup adalah konflik yang hanya diketahui oleh orang-orang atau kelompok yang terlibat konflik, contohnya konflik dalam rumah tangga. Dampak konflik. Dampak positif yaitu 1. Meningkatkan solidaritas antar anggota, 2. Munculnya pribadi-pribadi yang kuat dan tangguh, 3. Membantu menghidupkan kembali norma lama dan menciptakan norma baru, 4. Munculnya kompromi baru apabila pihak yang berkonflik dalam kekuatan seimbang. Dampak negatif. 1. Berkurangnya solidaritas antar sesama anggota, 2. Hancur dan retanya kesatuan kelompok, 3. Adanya perubahan kepribadian seorang individu, 4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia, 5. Kemiskinan bertambah dan tidak kondusifnya keamanan, 6. Pendidikan formal dan informal terhambat karena rusaknya sarana dan prasarana. Upaya mengatasi konflik. 1. Gencatan senjata merupakan pencegahan permusuhan antar pihak yang bertikai untuk jangka waktu tertentu guna melakukan pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. 2. Mediasi adalah penghentian pertikaian oleh pihak ketiga, tetapi pihak ketiga tersebut tidak berwenang memberikan keputusan. 3. Konsiliasi
adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih bagi tercapainya suatu persetujuan bersama. 4. Adjudikasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan. 5. Eliminasi adalah pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat konflik. 6. Dominasi adalah orang atau pihak yang memiliki kekuatan besar dapat memaksakan orang atau pihak lain menaatinya. 7. Kompromi adalah semua pihak yang terlibat konflik berusaha mencari jalan tengah dengan menguraikan tuntutan tertentu. 8. Integrasi adalah pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan, dan ditelaah kembali sampai kelompok mencapai keputusan yang memuaskan bagi semua pihak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.